Ini gerobaknya pak, semoga cocok. Jangan ditawar lagi ya, sudah murah banget. Ucapku pada seseorang yang menghampiri warungku di terminal yang sudah tutup hampir beberapa bulan. Ya sudah pak, saya bantu. Tolong dibersihkan dulu ya. Lalu bantuin naik ke pick up, ucapnya. Nggih pak, terima kasih, balasku. Aku membersihkan gerobak soto yang telah digunakan selama 5 tahun berjualan. Banyak kenangan saat merintis usaha ini muncul dalam kepalaku. Namun aku harus mengikhlaskannya saat orang itu meninggalkan terminal. Beneran kamu jual Jo? Abis ini kamu mau cari duit dari mana? Ucap Mas Eko, sopir bus yang sempat menjelang kananku dulu. Lamboh mas, yang penting anak istriku bisa makan dulu, jawabku dengan setengah mengeluh. Terus kamu jadi ngikutin kata mbah-mbah itu buat kemana itu? Gunung Kemukus? Tanya Parjo lagi. Ya aku juga masih bingung, takut juga. Bisa jadi itu cuma akal-akalan. Selain itu takut dosa juga kan, jawabku. Ya kamu pertimbangkan baik-baik. Masih ada cara yang benar buat cari duit. Kalau kamu mau bisa gantian tuh sama Tarno, bantuin aku jadi kenek, tawar Mas Eko sambil menunjuk kepada seseorang yang sedang mencarikan penumpang untuk busnya. Iya mas, coba saya pertimbangkan, jawabku sambil meninggalkan terminal. Aku berjalan kaki menuju rumah dengan membawa uang hasil penjualan gerobak. Selama perjalanan, cerita seorang mbah yang mampir ke warungku mengenai sebuah cerita Gunung Kemukus terus membuatku berpikir. Sebuah rumah kayu tua di pinggiran kali membuat wajahku semakin menunduk. Aku masuki rumah itu, mengecek meja makan yang sebenarnya sudah pasti kosong. Gimana mas? Laku berapa gerobaknya? Seorang perempuan menghampiriku. Ya, itu adalah istriku. Aku mengambil beberapa lembar merah dari kantong dan menyerahkan kepadanya. Cuma segini? Yang benar aja mas, ucapnya dengan wajah yang membuatku ingin segera meninggalkan rumah ini. Dicukup-cukupin lah ma, cuman itu yang bisa aku dapetin, jawabku. Makanya cari kerja yang benar. Itu anakmu mau dikasih makan apa kalau ini duit habis lagi? Hampir setiap hari hanya uang dan uang yang di pikiran Narti. Sudah sangat lama aku menahan emosiku. Aku mengambil baju dan keluar membanting pintu meninggalkan rumah busuk itu tanpa berpamitan sepatah kata pun. Kali ini keputusanku sudah bulat. Pesugihan Gunung Kemukus seharus menjadi jalanku melepaskan dari semua kutukan kemiskinan ini. Ini adalah saat yang tepat. Besok Kamis Pon, jalani ritual pertama, ucap seorang kakek yang kutemui di terminal. Terus mbah, apa saja yang harus saya persiapkan? Tanyaku pada kakek itu. Bawa persembahan, sesajen untuk kamu letakkan di makam Pangeran Samudro. Berdoalah, sampaikan keinginanmu, ucapnya lagi. Lalu setelah itu bagaimana mbah? Carilah tempat yang tidak jauh dari makam Pangeran Samudro. Di sana kamu harus berhubungan badan dengan wanita peziarah di alam terbuka. Lakukan ritual ini selama 7 kali setiap Kamis Pon, lanjut kakek itu. Aku memang sudah mendengar tentang ritual pesugihan ini, namun baru kali ini aku mendengar secara detail bagaimana melakukannya. Ingat, lakukan dengan peziarah, bukan dengan istrimu atau pelacur di sana. Kakek itu memperjelas ceritanya. Nggih, ngerti mbah, matur suwun. Segera aku pergi meninggalkan kakek itu menaiki bis menuju Sragen. Sebuah rasa yang tidak nyaman muncul. Wajar saja. Selama ini aku adalah laki yang setia. Jangankan berhubungan badan, melirik wanita lain saja aku tidak berani. Mitos Gunung Kemukus ini muncul berdasarkan cerita mitos mengenai Pangeran Samudro yang jatuh cinta dengan ibu tirinya. Ia yang akhirnya pergi ke Gunung Kemukus akhirnya disusul oleh ibu tirinya dan akhirnya berhubungan badan di sana. Kejadian ini terlihat warga. Akhirnya mereka dirajam hingga mati. Namun sebelum kematiannya, Pangeran Samudro yang merupakan orang sakti keturunan dari Majapahit ini bersumpah
ia akan memberkati dan mengabulkan permintaan siapapun yang melanjutkan perbuatan bejatnya di tempat itu. Cerita ini merupakan mitos, namun banyak yang mempercayainya dan mengaku membuktikannya. Bis berhenti di sebuah persimpangan. Aku melanjutkan dengan ojek dan perahu warga untuk mencapai tempat itu. Memang, saat musim hujan, untuk mencapai Gunung Kemukus terdapat genangan yang harus dilewati dengan perahu. Awalnya aku sedikit ragu, namun ternyata cukup banyak orang di sini yang sepertinya memiliki niat yang sama. Piyambaan mas, ucap seorang perempuan menyambut kedatanganku. Nggih mbak, aku menjawab seadanya. Mbak sudah menceritakan mengenai PSK yang akan menawarkan diri untuk berhubungan badan. Namun jika aku melakukan itu, ritual pesugihan akan menjadi gagal dan hanya akan menjadi pemuas nafsu saja. Aku terus berjalan. Terlihat ada seseorang wanita berumur 30-an, berambut panjang, dengan tubuh yang cukup menggoda. Yang menarik perhatianku, di tangannya seperti membawa kembang untuk ziarah. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah mencari sesuatu. Aku memberanikan diri menghampirinya. Tekadku sudah bulat. Aku tidak boleh gagal menjalankan ritual ini. Piyambaan mbak? Tanya aku pada wanita itu. Nggih mas, masnya juga? Tanyanya dengan sedikit malu. Iya, mbaknya kesini mau itu juga ya? Aku melanjutkan pertanyaanku. Iya mas, jawabnya dengan singkat. Sama saya saja gimana? Dengan mengumpulkan rasa keberanian, aku memberanikan diri. Boleh mas, masnya sudah ke makam? Wanita itu melanjutkan. Belum, ayo bareng aja, ajakku. Sedikit lega, setidaknya aku sudah ada pasangan untuk melakukan ritual ini. Kami berbincang cukup panjang dan selama di sana, wanita bernama Ningsih itu bercerita mengenai warung yang katanya diguna-guna oleh orang sehingga sepi. Dia mencari peruntungan dari pesugihan ini. Kami sampai ke makam. Sesuai dengan arahan, kami melakukan ziarah dan melakukan doa menyampaikan keinginanku untuk menjadi kaya. Di sini aja mas. Ningsih menghentikan perjalanan kami di sebuah tempat yang cukup lapang. Suara gemericik seperti air terjun terdengar dari sini. Tak jauh dari tempat kami juga terlihat beberapa orang yang sepertinya memiliki tujuan yang sama seperti kami. Aku mengeluarkan tikar yang kubawa dan menggelarnya di tempat itu. Mas, pelan-pelan aja ya, ucap Ningsih. Aku mengangguk, namun bentuk tubuh Ningsih yang menggoda membuatku semakin tidak sabar. Satu demi satu baju Ningsih kulepas, kusentuh lekukan-lekukan tubuhnya. Terlihat Ningsih mencoba menahan malu. Aku mengecup sekedarnya untuk menenangkannya. Namun tentu saja nafsuku lebih menguasai. Bagaimana tidak, bila dibandingkan dengan istriku, tubuh Ningsih jauh lebih menggoda. Kami menikmati perlahan, sampai pada satu titik aku menutup mata. Sebuah genggaman tangan terus meremas punggungku. Kupikir itu adalah tangan Ningsih. Aku melanjutkan perbuatan bejatku. Ekspresi wajah Ningsih semakin membuatku bernafsu. Hingga suatu saat mata Ningsih terlihat melotot ke arahku. Tangannya menepuk-tepuk punggungku. Wajahnya terlihat semakin mengerikan. Namun aku anggap itu adalah reaksi dari yang ia rasakan. Kami menyelesaikan permainan kami dan segera membereskan semuanya. Mas Parjo gak apa-apa? Tanya Ningsih dengan raut muka yang aneh. Gak apa-apa? Kenapa toh? Tanyaku memperjelas. Enggak, berarti kita ketemu Kamis Pon lagi ya mas ya? Aku nunggu di tempat yang tadi, ucapnya dengan malu. Iya, makasih ya Ningsih, jawabku. Kami berpisah di jalan utama. Aku menaiki bus menuju kampungku. Kupikir walaupun pesugihan ini gagal, setidaknya aku masih bisa ketemu Ningsih lagi. Mas, kursinya kosong, ucap seorang penumpang bis yang naik dari tengah jalan. Kok kosong mas? Monggo, jawabku. Matur suwun mas. Masnya mau kemana toh? Ucap orang itu memulai basa-basi. Oh, pulang mas.
Tadi habis dari Seragen, jawabku sekenanya. Acara apa tuh di Seragen? Iseng aja mas, nyari-nyari kerjaan daripada nganggur, jawabku. Lah, kebetulan mas, saya lagi cari karyawan untuk restoran baru, ucap orang itu. Apa ini kebetulan? Atau memang hasil dari pesugihan itu? Kami melanjutkan perbincangan yang berujung pada bekerjanya aku di sebuah restoran baru milik orang itu. Walaupun tidak banyak, setidaknya keuanganku mulai pulih. Namun beberapa kejadian aneh terjadi. Di pertiga malam, aku terbangun seolah melihat dari dalam cermin sesosok makhluk wanita dengan muka seram, berpakaian zaman dulu dengan kuku-kuku yang panjang memelukku dari belakang. Sesuai janji, setiap Kamis Pon, aku dan Ningsih selalu bertemu di Gunung Kemukus untuk melanjutkan ritual kami. Warung Ningsih semakin ramai. Saat ini, ia sudah mengenakan pakaian yang modis dan make up yang tebal, yang membuatku semakin semangat melakukan ritual ini. Ningsih, kalaupun gak ritual lagi, aku mau kok terus gini sama kamu, ucapku menggoda Ningsih yang sedang merapikan pakaiannya. Mulai genit ya sekarang, jawabnya. Jangan aneh-aneh dulu, ntar miskin lagi loh kamu. Aku hanya tertawa kecil dan kami berpisah seperti biasa. Sebuah kontrakan yang nyaman menjadi tempat tinggalku dan keluargaku saat ini. Tidak ada lagi orang yang menagih utang untuk meneror kami. Pernah sesekali aku memimpikan Ningsih mengulang ritual di Gunung Kemukus. Rasanya semua seperti kenyataan hingga aku terbangun di tengah malam. Aku melihat istriku menangis di ujung kamar dengan mata yang mengerikan melihat ke arahku. Mas, malam ini aku tidur di kamar sebelah ya sama Riri, ngajarin Riri tidur sendiri, ucap istriku di pagi berikutnya. Aku mengiyakan tanpa curiga sedikit pun, sampai di suatu malam anakku Riri hanya duduk melotot di sudut ruangan seolah menatap pada sesuatu. Merasa ada yang aneh, kami segera memanggil dan menggendongnya. Namun ia meronta-ronta seperti kesetanan. Aku mau anak ini. Aku mau anak ini. Riri berbicara dengan suara yang menyeramkan. Tubuhnya meronta-ronta dan tertawa tanpa henti. Kami meminta pertolongan Pak RT. Tak berapa lama, orang pintar pun dipanggil. Hanya berbekal air putih yang dibacakan doa, Riri kembali tenang. Ada yang mengambil anak ini. Kalian harus hati-hati. Orang itu berkata kepada istriku dan meninggalkan rumah setelah semua kembali tenang. Sebelum keluar rumah, orang pintar itu menatapku dengan tatapan yang curiga seolah mengetahui sesuatu. Setelah kejadian itu, semua berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja dengan pekerjaanku, namun kali ini aku sudah dipromosikan menjadi manajer cabang. Aku tidak pusing lagi masalah uang. Semua orang memandangku dengan hormat. Rasanya aku ingin cepat bertemu Ningsih. Aku sudah penasaran, sudah cantik apa dia dengan kekayaan yang ia punya. Hingga hari yang kutunggu-tunggu datang. Saatnya aku bertemu Ningsih lagi. Semua sudah kupersiapkan di tempat biasa kami bertemu. Aku sedikit berdandan klimis, berharap bisa menyimbangkannya dengan kecantikan Ningsih nanti. Namun tidak seperti biasa. Hingga tengah hari, Ningsih tak kunjung datang. Apa dia lupa? Aku terus menunggu dengan rasa sedikit kecewa. Padahal ini adalah ritual ke-7, waktu terakhir untuk menyelesaikan pesugihan ini. Beberapa PSK menghampiri menawarkan diri. Tak jarang ada yang memaksa. Namun aku tetap ingin menunggu Ningsih, atau tidak kulakukan sama sekali. Langit mulai memerah. Ningsih tak kunjung datang. Aku pun bersiap pulang dengan kecewa. Namun sebelum sempat meninggalkan tempat itu, terdengar suara memanggilku. Mas, maaf terlambat. Terdengar suara Ningsih menghampiriku. Tak sesuai dugaanku, Ningsih hanya berdandan seadanya.
Terlihat wajahnya sedikit pucat. "Kamu kemana aja? Aku nungguin dari tadi," ucapku sedikit kesal. "Maaf mas, ayo kita selesain." Ningsih menarik tanganku dan mengajakku ke tempat biasa. Rasa nafsuku mulai bergejolak. Kali ini Ningsih menggunakan parfum aroma kembang. Aku membuka baju Ningsih satu persatu. Ia hanya diam memandangku. Keindahan tubuh Ningsih berhasil menghipnotisku. Ini ritual terakhir. Aku ingin menikmatinya selama mungkin. Langit mulai gelap. Tak ada lagi suara orang di sekitar kami. Hanya suara gemericik air terjun yang terdengar. "Mas, masih kuat?" tanya Ningsih. "Masih dong, kalau perlu sampai besok pagi juga mas kuat," ucapku menggoda. Entah sudah berapa jam kami melakukan hubungan. Rasanya genggaman tangan dan cakaran Ningsih di punggungku terasa semakin sakit. Aku merasa sedikit aneh. Rasanya tidak mungkin tangan Ningsih setajam itu. Aku menoleh ke belakang. Sungguh mengerikan. Terlihat sesosok wanita dengan muka hancur, tangan yang tajam, dan pakaian Jawa yang lusuh ada tepat di belakangku. Tolong Ningsih, tolong." Aku berbalik dan menoleh pada Ningsih. Namun apa yang kulihat? Ningsih menangis dengan setengah wajah yang tak berbentuk. Tubuhnya penuh cakar dan luka-luka. Mas, katanya Mas Parjo tetap mau sama Ningsih kan setelah ini?" ucap Ningsih dengan wajah yang menyeramkan. "Tolong Ningsih mas, Ningsih gak mau sama makhluk itu." Wajah Ningsih berurikan air mata. Terlihat makhluk hitam dengan kaki dan tangan yang panjang menggapai tubuh Ningsih. Tolong mas, tolong." Ningsih meronta. Namun makhluk itu menahan tubuh Ningsih. Terlihat tangan makhluk itu mencabik-cabik tubuhnya, menghantamkan ke tanah dan memperkosanya layaknya hewan liar. Aku tak mampu berbuat apa-apa. Aku mencoba menjauh, namun saat aku menoleh, wajah busuk demit wanita itu sudah di hadapanku. "Ningsih wis mati. Kui jatah DN. Mengko kowe jatahku." Ningsih sudah mati. Itu jatahnya dia. "Kamu jatahku," ucap demit itu.